warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, sesuai dengan janji aku kemarin, karena banyak banget pertanyaan yang masuk ke beberapa media sosial aku seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Dan pertanyaannya pun hampir sama. Epi, gimana sih caranya kita dapetin subscriber yang banyak dan cepat? Sebenarnya aku bikin konten video ini tuh pede nggak pede ya teman-teman. Kenapa? Karena aku pun masih YouTuber pemula, subscriber aku belum banyak, dan jam tayang aku pun masih sedikit. Jadi ya ngerasa belum pede aja gitu. Cuman karena banyak banget pertanyaan dari kalian, daripada aku jawab satu-satu, lebih baik aku bikinin video kayak gini biar aku jelasinnya enak dan kalian pun nyimaknya lebih nyaman aja gitu ya. Jadi ini aku mau share ke kalian bagaimana perjalanan aku fokus di dunia per-YouTuban. Udah ada sebulan kali ya, di tanggal 23 Juli ini pas banget channel aku 1 bulan. Dan alhamdulillah setelah aku terapin tips dan trik ini, perlahan subscriber aku pun naik. Setelah 1 minggu pertama channel aku subscribernya hanya stuck di 6 subscriber aja. Sedih banget ya sih. Jadi teman-teman, syarat untuk dimonetisasi channel YouTube kita atau kita disetujui jadi partner YouTube atau kita dapat penghasilan dari YouTube, channel kita itu harus mempunyai maksimal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, buat YouTuber pemula kayak kita, buat mendapatkan 100 subscriber aja itu lumayan susah banget ya. Karena kita kan bingung ya, harus kasih tahu ke siapa gitu kan. Apakah mereka mau support channel kita, atau apakah mereka tertarik dengan konten video kita, apakah mereka pokoknya berbagai pertanyaan muncul di benak kita. Sehingga kalau misalkan kita terus berpikir, otomatis kita akan stuck di itu-itu saja. Nah, setelah aku pelajari dan aku teliti, ternyata ada tips dan triknya tertentu supaya subscriber kita meningkat dan berkembang. Nah, tanpa berlama-lama, aku akan kasih tahu kalian bagaimana caranya untuk mendapatkan subscriber di 100 subscriber pertama hanya dalam 3 hari saja. Tapi buat kalian yang baru mampir di channel aku, jangan lupa kalian klik dulu tombol subscribe-nya, like, komen, dan share video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat. Oke, jadi tonton terus videonya. Untuk tips yang pertama yaitu branding channel YouTube. Nah teman-teman, setelah kita punya channel YouTube, kita harus rajin-rajin branding, alias kasih tahu ke teman-teman, saudara, keluarga, atau siapapun itu yang kenal sama kalian, kasih tahu ke mereka bahwa kita itu sekarang punya channel YouTube dan lagi pengen jadi YouTuber. Masalah jadi atau enggaknya itu kan hanya Allah yang bisa menentukan ya, yang penting kita berusaha, seperti itu. Nah, jadi kita itu harus rajin-rajin branding ke semua sosial media kita bahwa kita itu mau jadi YouTuber dan punya channel YouTube, seperti itu. Nah, sekarang masalah mereka mau subscribe atau enggak itu kan terserah mereka ya. Yang penting kita udah kasih tahu ke mereka bahwa mereka itu kasih image ke kita bahwa kita tuh, oh dia iya mau jadi YouTuber, seperti itu. Kita bisa share ke semua teman-teman kita, dari mulai teman TK, SD, SMP, SMA, teman kuliah, kerja, teman ngurumpi, atau teman apapun itu. Pokoknya yang berbau dengan sosial gitu, kalian bisa kasih tahu ke mereka dan branding channel YouTube kita gitu. Atau misalkan kalian punya beberapa grup di WhatsApp atau Facebook gitu, kalian bisa share juga. Tapi ingat, jangan sampai kalian terkesan maksa buat mereka subscribe channel kita. Misalnya seperti ini, tolong dong subscribe channel aku gitu. Pokoknya aku nggak mau tahu, pokoknya subscribe sekarang juga, titik. Sini mana HP-nya. Jangan sampai kayak gitu ya. Itu terkesan maksa banget, dan yang ada aku yakin mereka nggak bakalan subscribe, malah jadi ilmu. Nah, untuk tips yang kedua yaitu fokus di satu tema. Nah teman-teman, setelah kita punya channel YouTube dan kita branding ke semua teman-teman, saudara, sahabat, dan keluarga kita pun harus menyiapkan konten apa sih yang akan kalian angkat, dan pastikan konten itu sesuai dengan kemampuan kita. Misal nih, sekarang aku kan lagi angkat konten tentang kosmetik. Ya, meskipun aku pun masih jauh di bawah rata-rata pengetahuan aku tentang kosmetik,
Tapi seenggaknya kan yang kita tahu ya di share aja lah gitu kan, hitung-hitung kita sharing dan kita kasih tahu bahwa ilmu yang kita tahu itu seperti itu gitu. Jadi untuk tips yang kedua ini, kalian tentukan konten apa sih yang akan kalian angkat di channel YouTube kalian kayak gitu. Nah tapi pastikan harus sesuai dengan passion kita gitu. Jangan sampai passion kita mungkin menguasainya kosmetik, kita ke arsitek misalnya, nggak kayak gitu ya, soalnya itu nggak bakalan nyambung. Nah terus ketika kita sedang menentukan konten apa yang akan kita angkat di channel YouTube kita, kita pun ketika upload video harus berseri. Misalnya nih kayak nanti kalian bisa lihat kan ya di YouTube aku gitu, video yang pertama tentang masker, kedua masih tentang masker, luluran seperti itu, pokoknya yang masih nyambung lah dengan kosmetik seperti itu. Jadi jangan sampai kalian seperti ini, misalnya hari ini kita upload video tentang kosmetik, besoknya kita upload video tentang desain rumah, besoknya lagi kita video tentang traveling, besoknya lagi tentang mukbang. Nah itu tuh akan membuat subscriber kita bingung sebenarnya orang ini tuh apa sih kontennya gitu. Nah tujuannya untuk kita fokus di satu tema itu biar subscriber kita stay di channel kita. Kalau misalkan kan sekarang misalnya nih aku nih lagi fokus di tentang kosmetik, otomatis kan orang-orang yang lagi butuh informasi tentang kosmetik ya pastilah gitu kan subscribe channel aku biar mereka tahu info video selanjutnya. Terus tiba-tiba aku upload nih misalnya tentang mukbang gitu ya, nah pasti kecil kemungkinan mereka besar kemungkinan mereka untuk unsubscribe channel kita karena nggak sesuai lagi dengan yang mereka inginkan info dari channel YouTube kita gitu. Jadi pastikan kalian fokus di satu tema dulu di beberapa video. Nanti kalau misalkan sudah subscriber kita udah banyak, view kita udah banyak, kalian bisa mulai nih, misalnya aku nih selanjutnya mau fokus dibahas tentang per-YouTuban misalnya, itu bisa ya. Cuman untuk di awal-awal pastikan kita fokus dulu di satu tema. Kalian bisa lihat video-video aku semua tentang kosmetik dulu, dan mungkin per hari ini aku mau mulai bahas tentang dunia per-YouTuban. Untuk tips yang ketiga yaitu share video kita ke semua sosial media yang kita punya. Nah jadi nih teman-teman, setelah kita punya channel YouTube dan kita branding ke semua orang, terus kita menentukan konten apa yang akan kita angkat di channel YouTube kita, nah kita pun harus rajin-rajin men-share video kita ke semua media sosial yang kita punya. Seperti misalnya kita punya WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, apapun itu, pokoknya share sebanyak-banyaknya supaya mereka tahu bahwa YouTube kita itu aktif dan ada video-videonya seperti itu. Ya Allah, ini apa sendiri? Sini dulu sini. Maaf iklan. Nah jadi kayak gitu teman-teman. Jadi kita share semua video kita ke semua sosial media kita, dan jangan lupa ketika kita share video itu sertakan ajakan kita ke mereka bahwa mereka supaya subscribe channel kita gitu, supaya mereka tuh update terus video terbaru dari kita. Nah setelah kita share video, masalah mereka nonton atau enggaknya, komentar mereka positif atau negatif, ya itu sih terserah mereka ya. Yang penting kan kita udah share ke mereka tentang video-video yang kita punya gitu. Nah terus satu lagi nih tipsnya kayak gini. Jadi misalnya nih aku kan lagi fokus di dunia kosmetik, terus aku mau share kan di Facebook, di lini masa aku, di WhatsApp, di status WhatsApp, terus di Instagram, di Instastory, di kronologinya gitu. Nah di Facebook ini tuh kan kita sering menemukan grup-grup kayak grup jual beli, grup kosmetik, grup olahraga, grup dan grup sebagainya. Nah kalau kalian paham dan kalau kalian tahu, kayak aku nih misalnya tentang kosmetik, cari nih kita grup tentang seputar perkosmetikan gitu. Nah gabunglah kalian ke grup-grup itu, dan kalian juga share video tuh di grup-grup itu. Kenapa? Karena misalnya nih kayak grup kecantikan wanita, nah otomatis kan di sana pasti banyak banget orang-orang yang nanya, Kak gimana sih biar wajah kita glowing? Kak bagaimana sih mengatasi jerawat? Kak, masker apa sih yang bagus buat kulit yang kering gitu? Nah di sana kan banyak banget pertanyaan. Nah kalian masukin tuh video kalian ke grup itu, otomatis kan sedikit banyaknya mereka pasti akan penasaran tuh tutorialnya seperti apa. Nah pasti kan mereka ngeklik channel YouTube kita dan mereka nonton deh video kita. Masalah mereka subscribe atau enggaknya ya itu hanya Allah yang menggerakkan hati mereka gitu. Jadi
Misalnya nih kalian lagi fokus di dunia masak ya, kalian cari itu grup-grup di YouTube, di grup di Facebook tentang masak memasak atau apa. Pokoknya kalian gabung grup sebanyak-banyaknya dan kalian share ke semua grup dan sosial media kalian bahwa kita itu punya channel YouTube dan kita punya video tentang hal itu gitu. Nah, selain itu pastikan kita itu mengupload video karya kita sendiri. Jangan sekali-kali kita mengupload video orang alias re-upload. Kenapa? Karena itu bisa kena copyright, dan copyright itu sangat diharamkan ya, sangat tidak diperbolehkan di YouTube gitu ya, karena YouTube itu akan lebih menghargai hasil karya kita, meskipun karya kita itu apa adanya, nggak sebagus orang lain ya, tapi itu yang lebih diapresiasi sama tim YouTube. Jadi pastikan kita upload video kita sendiri, karya kita sendiri, meskipun kita editingnya masih acak-acakan ya, seenggaknya kita mau belajar, mau memperbaiki gitu. Jadi tips yang ketiga itu share semua video kalian ke semua sosial media yang kalian punya dan cari grup-grup yang sesuai dengan konten kalian. Oke? Untuk tips yang keempat, nah ini tips yang perlu kita pelajari, pahami, dan dalami gitu, yaitu pelajari optimasi SEO. Nah, jadi teman-teman, setelah kita punya nih video yang mau diupload, kalian jangan hanya asal upload aja, udah sih ya upload gitu. Kita juga harus perhatiin bikin judulnya, bikin deskripsi, dan bikin tag gitu. Nah, judul, deskripsi, dan tag ini tuh pastikan harus yang menarik. Jangan sampai kan sekarang kalau misalkan kita search ini di YouTube, otomatis kan kita cari lewat judul ya. Nah, kalau misalkan video kita diupload tanpa judul kan nggak mungkin muncul di pencarian gitu. Nah, terus selain itu kita pun bikin judul sama deskripsi itu harus yang menarik teman-teman. Jangan sampai misal nih, sekarang aku lagi bikin video masker wajah kopi, sedangkan aku tuh judulnya cara wajah supaya cantik, kan itu nggak nyambung ya. Jadi pastikan kata kuncinya tuh ada gitu kan. Saya sekarang lagi mau bikin masker wajah kopi, nah kata masker wajah kopi itu pastikan ada di judul kita gitu kan. Kita membuat judul yang semenarik mungkin, nggak terlalu panjang lebar, singkat, padat, jelas, tapi tersampaikan gitu. Terus untuk deskripsinya juga, nah biasanya di sini nih para YouTuber yang sering males-malesan buat bikin deskripsi. Nah, sebenarnya deskripsi itu kayak ini nih ya, yang kayak aku bikin seperti ini. Nah, jadi deskripsinya kita jelasin, meskipun kita udah jelasin lewat omongan. Nah, kita juga harus tuangkan di deskripsi supaya mereka juga paham, oh ternyata seperti ini gitu kan. Kadang ada orang yang senang audio, ada orang yang senang visual. Nah, kita dua-duanya harus punya gitu. Dari audionya kita harus kena, dari deskripsinya juga sama gitu. Gak harus panjang lebar, yang penting jelas dan maknanya tersampaikan gitu. Nah, selain itu juga kita harus mensertakan tag nih, kayak video aku kan pasti ada tagnya ya, misalnya kayak kosmetik terbaik, jadi kita tulis ini tagnya. Jadi membuat tag itu nggak hanya di Instagram ya, di YouTube juga kita harus cantumkan tagnya. Nah, oke guys, itu dia 4 tips dan trik dari aku gimana caranya mendapat 100 subscriber pertama di hanya 3 hari aja. Sebetulnya teman-teman, kalau misalkan kitanya rajin, kitanya fokus, ya bisa jadi kalian bisa dapat 3 hari itu sampai 150 subscriber mungkin. Cuman kita juga harus ingat, ketika kita mencari subscriber itu jangan terlalu bukan banyak-banyak ya, jangan terlalu, pokoknya sesantainya aja. Kenapa? Karena kalau misalkan kita terlalu banyak cari subscriber juga kan takutnya dianggap spam sama YouTube-nya, jadi sewajarnya aja. Nah, jadi buat kalian teman-teman yang lagi mulai tertarik sama dunia ter-YouTuban atau sekarang lagi mulai merintis jadi YouTuber, kalian bisa aplikasikan atau praktekkan 4 tips dari aku, semoga bermanfaat. Intinya untuk memulai sesuatu itu kita harus benar-benar yakin, niat, masalah hasil itu hanya Allah yang tahu. Oke guys, jadi boleh ya kalian komen di bawah mau aku review tentang apa lagi, ya pastinya di jalur kosmetik atau per-YouTuban gitu ya. Dan jangan lupa kalian share video ini kalau kalian anggap video ini bermanfaat buat kalian semuanya.
Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.